wabarakatuh. Hai, nama saya Sari Bermita. Saya berasal dari kelas 2F jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya hingga saya mampu untuk membuat video ini. Selanjutnya, salawat dan salam saya aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Firdaus, selaku dosen mata kuliah retorika yang telah membina saya untuk mampu membuat video ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai tema pidato saya, yaitu mengenai sumber daya manusia. Sebelum kita membahas mengenai sumber daya manusia, tentunya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Namun, sumber daya alam yang melimpah saja tidak mampu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Karena meskipun suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak mampu dalam pengolahannya, sumber daya tersebut akan menjadi sia-sia. Sehingga sumber daya manusialah yang dianggap paling penting untuk mengelola sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari segi kualitas, dan yang kedua adalah dari segi kuantitas. Kita akan terlebih dahulu membahas mengenai kuantitas. Tidak dapat dipungkiri, pada dasarnya Indonesia dikaruniai juga dengan sumber daya manusia dengan kuantitas yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia menduduki peringkat keempat dari 10 negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal awal untuk mengembangkan dirinya agar lebih menjadi negara yang maju. Namun, nampaknya dari segi kuantitas saja tidak dapat menjadi faktor untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Karena apabila kita melihat dari segi kualitas, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya yang bahkan sumber daya manusianya apabila dilihat dari segi kuantitas sangat jauh di bawah Indonesia. Mari kita ambil contoh antara negara Indonesia dan negara Singapura. Negara Singapura dikenal sebagai salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara. Namun, Indonesia sendiri masih dikenal sebagai negara yang berkembang. Sementara, pada faktanya, Indonesia memiliki kuantitas penduduk yang lebih banyak daripada Singapura. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kuantitas SDM yang banyak saja tidak menentukan suatu negara akan menjadi negara maju. Kualitas SDM harus juga diperhatikan. Meskipun kuantitasnya banyak, namun kualitasnya rendah, akan sulit untuk suatu negara mengarah kepada negara maju. Selain dari fakta tersebut, fakta lainnya yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia kualitasnya masih sangat rendah adalah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang profesor dari Harvard Kennedy School mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu melalui perantara beliau meneliti anak-anak berumur 15 tahun yang mengungkapkan fakta bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih tertinggal jauh, yaitu sebanyak 128 tahun dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih sangat kurang dalam kualitasnya. Terlepas dari kekurangan Indonesia dari segi sumber daya manusia,
Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan pada dunia internasional. Ini bisa dilihat dari kayanya Indonesia akan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kekayaan Indonesia dari segi flora dan fauna. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sumber daya alam yang melimpah yang ada di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan kita dari segi kualitas sumber daya manusia, marilah sama-sama kita sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin negara ini untuk lebih memperhatikan kualitas diri kita, baik dari segi pengetahuan atau pendidikan, dan juga etika atau moral. Karena dua hal tersebutlah yang nantinya akan memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan siapapun yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran positif dari video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.